cuma apa namanya itu, data kita cuma satu semacam, semacam. Nah, gitu, got it, got it. Cuma satu macam. Satu macam artinya cuma satu macam. Misalnya kita sebut X saja. Nah, yang ini kita ada dua variabelnya. Jadi bivariate, bivariate ini variabelnya dua. Kalau yang kemarin uni namanya, univariate. 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 Nah, ya, satu cuma. Misalnya si belajar satu itulah kan. Nah, sekarang beda. Kata kita punya dua. Bagaimana kalau kita punya dua? Jadi kita punya X, sebut saja satunya dan satunya Y. Satunya X, nah satunya X, satunya Y. Ya, satunya X, satunya Y. Kita punya dua. Dan ini berpasangan datanya. Artinya data ini diperoleh dari subjek yang sama. Dari subjek yang sama. Kalau kemarin kita belajar data berpasangan itu sama. Misalnya sebelum dan sesudah nilainya tapi sama yang diukur itu. Misalnya hasil belajar sebelum menggunakan metode lalu dan setelahnya. Jadi ada dua itu satu cuma univarit. Sekarang kita dua misalnya. Hasil yang sama. Bagaimana kita tahu satunya tinggi, satunya berat misalnya. Nah itu kan beda. Jadi kita belajar dua variat. Dua variat. Jadi ini kalau misalnya ini tinggi badan, ini berat. Nah, jadi masing-masing orang punya tinggi tinggi badan 160, berat badannya 70 misalnya. Itu pasangan ya, pasangan-pasangan. Nah, pasangan ini. Nah, kita akan melihat bagaimana hubungan antara X dan Y. Ada tidak hubungan X dan Y? Hubungan. Jadi hubungan apa hubungan? Ya, hubungan apakah nanti kita akan dapat memprediksi kalau orang tinggi 10 kira-kira beratnya berapa ya? 80 atau 75 gitu ya. Nah, kita akan membuat prediksi. Jadi ada dua macam yang kita pelajari. Ada melihat hubungan, ada hubungan atau tidak ini berat dengan tinggi ya. Ya, ada hubungan atau tidak seperti itu ya. Jadi bagaimana hubungan itu dalam statistik itu disebut korelasi. Korelasi. Nah, korelasi, koefisien korelasi ini adalah ukuran tentang keeratan asosiasi, keeratan hubungan antara dua variabel. Nah, gitu ya. Dua variabel. Ya, jadi begitu kita akan menghitung bagaimana apa artinya mempunyai hubungan linier yang berapa erat hubungannya ya. Jadi untuk itu kita harus mengerti dulu matematik sedikit. Ya, let me see. Saya akan share whiteboard. Kalau korelasi ini outputnya berupa koefisien korelasi, Pak ya? Koefisien. Koefisien korelasi. Kalau Nah, regresi itu kayak persamaan gitu. persamaannya betul, regresi. Nah, ini kita baca dulu, kita baca dulu. Itu kalau ini kalau kita punya X dan Y punya nilai sini, misalnya sini 3, sini 5, lalu 2, misalnya gitu ya, lalu 3 lagi gitu. Y-nya kawannya ini misalnya 7, 4, sini
5 di sini 8. Nah, ya. Seperti ini kita akan gambar. Jadi kita biasanya dalam statistik kita gambar ini X, di sini X, di sini Y. Ya 3 pasangan dengan 7. 3 di sini, ini ada 7 berarti pasangan 7 satu sini. 5 dengan 4. 3, 4, 5 dengan 4. 4 di sini kira-kira. Nah, sini 4, sini 5. Lalu 2 dengan 5. Nah, sini ada 2, di sini 5. Ya, 2 dengan 5. Ke sini. Terus 3 dengan 8. Lagi ada 1, 3 ada 8 sini. Nah, kita punya plot ini. Ini kita sebut diagram pencar. Jadi kalau kita punya diagram pencar, kita akan lihat apakah ada tren. Tren apa tren? Tren itu kecenderungan pasangan ini, pasangan titik-titik ini kecenderungannya bagaimana? Kecenderungannya. Misalnya ini kita kalau kalau kita punya banyak ini, maka kita dapat misalnya kita dapat seperti ini. Nah, seperti itu. Ya. Kalau kita yang punya yang lain lagi, mungkin kita punya bentuk apa pasangannya yang lain lagi modelnya. Misalnya seperti ini. Nah, ya. Jadi kalau yang kita lihat biru dengan biru hijau ini beda. Ya, apa yang beda? Yang bedanya apa? Tren. Ya, kita akan cari trennya. Ini trennya beda ini. Kalau kelihatan ini X-nya ke sana semakin besar X, Y-nya juga naik, ya kan? Ini. Kalau ini kalau semakin ke sini X-nya semakin besar ke sana, Y-nya semakin turun ini. Semakin besar sini semakin turun Y-nya. Kita akan mencari tren bagaimana hubungan antara X dan Y ini. Sini X, ini Y. Ini kalau kita lihat ini kelihatannya ini hubungannya ini ke sana nih. Nah, trennya gitu ya garisnya. Lalu yang kita bisa juga buat mungkin ini seperti ini kalau trennya turun dia. Nah, lurus garisnya ya. Nah, koefisien korelasi itu mengukur berapa jauh, berapa dekat titik-titik kita ini berada di sekitar garis lurus ini. Ya, berapa jauh, berapa dekat, berapa dekat dengan garis lurus ini. Jadi kalau kita punya titik-titik seperti ini, diagram pencarnya seperti ini misalnya ya. Kalau kita buat garis lurusnya akan menjadi seperti ini. Nah, ya seperti ini. Tapi kalau kita punya seperti yang ini, misalnya contoh lain misalnya wala seperti ini. Kalau kita gambar titik-titiknya, mungkin saja ada yang seperti ini. Nah, kalau kita buat garis lurus, semuanya pas. Nah, ya, ini pas ini. Ya, korelasinya. Ini kita sebut korelasinya sempurna. Karena tidak ada yang berada di luar garis. Kalau ini ya nggak terlalu nggak terlalu sempurna. Mungkin ada juga yang tidak karuan ya pencar. Kayak ini misalnya. Contohnya, ini contoh tidak karuan. Nah, mana bikin garis ini? Gimana kita bikin garis yang trennya tidak kelihatan? Apakah dia seperti ini? Apakah seperti ini? Jadi tidak kelihatan ya. Tidak bisa kita kita buat garis. Ya, itu tidak mungkin ini tidak ada hubungan antara X dan Y. Jadi tidak ada hubungan. Dalam bahasa statistiknya disebut korelasi.
berkorelasi atau tidak. Katanya tidak. Gitu ya. Katanya tidak. Ya, nah ini cuma inilah apa kita akan buat. Bagaimana kita menghitung ini? Gampang hitung itu ya rumusnya. Kita menggunakan varians. Nah, ingat tak varians? Nah, varians ingat tak varians? Kita punya varians X. Nah, kalau kita buat rumusnya, kita tidak jangan susah dulu dengan apa namanya itu derajat kebebasannya. Nanti bisa gampang. Ya, derajat kebebasan. Yang penting yang pernya di atas. Kalau kita varians ini adalah sigma x i kuadrat dikurang sigma x di kuadrat. Nah, ya, kalau seperti itu. Ini kita sebut varians. Dibagi nanti bagi n-1 gitu ya. Ini kalau seperti ini n kali n-1. Apa makanya gitulah. Ini pembaginya nanti belakangan. Yang jelas seperti ini kita punya varians itu. Kalau ini bentuk rumusnya kan seperti ini. X dikurang X bar di kuadrat. Iya kan? Nah kalau ini kita buka X. Ini dikalikan sini X kuadrat. Nanti kalau dibongkar-bongkar jadi seperti ini dia. Jadi seperti ini. Nah varians ya. Ini dapat kita jadikan kita generalisasi menjadi 2 XY. Kalau kita punya XY, kita sebut varian XY boleh tidak? Nah, ini kan X kali X karena varians X. Tapi kalau 2, ya sigma kita kalikan X dengan Y. X dengan Y. Ya, X dengan Y kita kalikan. Ini kan X, Y. X gitu ya. Ya, nah lalu dikurang. Nah ini sigma X di kuadrat. Karena cuma satu X. Kalau ada X, Y ya satunya jumlah X dikali dengan jumlah Y. Nah kalau Y sama dengan X kan ini juga X juga jadi kuadrat ya. Ini kali N lalu dibagi nanti N apa itu urusan lain. Nah gitu ya. Nah, ini tidak kita sebut varian, tetapi covariance. Ya, covariance. Lebih general, lebih umum. Kita lihat covariance. Kita lihat variance ini, kalau kita lihat variance ini adalah covariance X dengan dirinya sendiri. X dengan X. Kalau X dengan X kan ini kan ganti X. Ya, kalau misalnya kalau X ya ini kan X. Jadi kalau kita X apa menurut rumus ini? Menurut rumus ini XX itu adalah sigma XI kali XI dikurang yang Y-nya jadi X kan? Sigma XI dikali sigma XI. Ya karena itu nih jadi kuadrat dia ke sana. Ini ya. Lalu yang ini jadi ini dikuadratkan. Nah, jadi seperti itu. Ya begitu ceritanya. Jadi kita memerlukan covariance. Ya, covariance. Nanti kalau covarian ini dibagi dengan varian X, itulah yang kita sebut koefisien korelasi. Covarian X ini dibagi dengan varian X, kira-kira seperti itu ya. Inilah yang disebut koefisien korelasi. Ya kita lihat nanti bagaimana caranya. Gitu ya. Jadi itu dulu pengantarnya. Jadi kita perlu tahu dulu ini. Kita akan buat plot. Itu namanya diagram pencar. Ya gitu ya. Well, let me see. Nanti kita akan ke sini lagi. Ya, ada buku tadi. Buku tadi. Nah, ini ada contoh. Ini ada contoh, ini kemampuan ini soal matematik nih ya. Kebetulan soalnya
Ini kemampuan ruang, jadi sudut pandang, memandang ruang, itu kemampuan ruang, dan kemampuan matematika. Ini skor mungkin ya, ya namanya skor ecak-ecak ini dibuat. Skor ini ada berapa siswa sini? 30 berapa siswa kita lihat. Siswanya ada, studentnya 30. ada 30. Nah, ya, 30 ada X, ada Y. Nanti kita sebut X, ini sebut Y. Jadi kemampuan spasial ini ya nilailah pokoknya skor apalah itu ya. Atau berat badan dengan tinggi badan boleh, boleh juga. Sama saja. XY-nya mau apa saja terserah, yang penting ada skornya. Dan skor itu dari subjek yang sama. Nah, skor ini kita akan hitung. Nah, ini X bar, ini simpangan baku, ini Y barnya rata-rata dan simpangan bakunya. N-nya 30. Lalu kita hitung nih gambarnya nih. Ini plotnya. Ya, sudut pertama yang tadi 85 dengan 133 di sini. Ya, 85 dengan 133 yang sini nih. Nah, plotnya nih ya. Plotnya siswa yang ke-26. Nah, ini 686 dengan 76 di sini. Jadi ya siswa kedua. Jadi ada sini ada 30 titik nih ya. Nanti kita akan lihat bagaimana bisa tidak kita buat trennya, garis seperti ini atau garis seperti yang mana yang paling bagus, atau yang ini supaya apa? Yang ini gitu ya. Garis mana yang paling didekati oleh si garis-garis tadi? Ya begitu ya. Nah, kita punya seperti itu. Jadi kita punya ini, kita plot namanya, ini X tadi ini Y ya. Ya. Nah, asosiasi itu seperti ini nih contohnya nih. Wah, ini tidak karuan ini. Wah, ini juga agak mendingan ini. Ada sudah ada tren kelihatan. Yang ini sempurna. Ya, tadi kita sudah lihat ya, ini sempurna. Ini tidak karuan ini. Kali ini ya bisalah dibuat garis seperti ini. Kali ini sempurna. Kalau kita buat garis semuanya tidak ada yang tidak kena kita gitu ya. Sempurna, tapi ini positif karena dia naik ke atas. Ini juga sempurna tapi negatif karena dia turun ke bawah. Nah, trennya. Tren ini juga turun ke bawah trennya, tapi ya tidak sempurna seperti yang satu ini gitu ya. Nah, ini kalau garis lurus, wah, tidak cocok nih garis lurus karena jauh-jauh titiknya. Mendingan lengkung kali ya garis ini. Ini mungkin lebih bagus kalau dibuat garisnya seperti ini. Nah, mendingan. Nah, tidak jauh ini kan. Ya, tidak terlalu jauh garis. Jadi itu yang kita sebut linier, itu yang lurus. Nah, ini apalagi ini melengkung sekali nih. Udah cocok nih untuk garis lurus. Ya, ini tidak akan cocok untuk lurus. Ya, kalau kita gelur salah pasti lurus kemana nih? Banyak yang salahnya ke lurus. Yang ini juga mungkin lebih cocok seperti ini supaya lebih dekat garisnya gitu ya. Yang ini mungkin lebih cocok seperti ini. Nah, mendingan tuh ya. Begitu ya. Jadi kita lihat bagaimana asosiasi atau korelasi. Ada yang pencilan. Pencilan itu udah ya, kovarian tadi nih, kovarians ya. Ya, ini tadi saya sebut, yang saya kasih tahu tadi kovarians ini kovarians. Ini kalau kalau kita hitung-hitung bukan ini kalikan sini, ini kalikan sana, ini kalikan sini, nanti akan dapat XY ya di jumlahnya. Dikurang sigma X kali sigma Y. Kenapa seperti ini kan X bar? Ya, X bar kan sama dengan sigma X per N. Jadi nanti kalau ketemu X bar kita ganti dengan ini sigma X-nya. Jadilah seperti ini nanti. Ya, ini dibagi. Ini kalikan N samakan penyebut. Ada kan nanti kita bisa hitung. Itu matematik urusannya ya. Jadi itu namanya covariance. Covariance. Nah,
cross product. Kita kalikan X dikurang X bar, Y dikurang Y bar, lalu kita kalikan. Nah, contohnya seperti ini. Kalau ada A, nilainya A, X-nya nilainya, misalnya nilai apa, ini nilai. Ya, 9 dengan 13, X barnya 5, kita kurang dengan 5 semua dapat ini. Ini dikurang dengan 9 semua dapat yang ini. Lalu kita kalikan yang dengan ini. 16, 7 kali 0, 0, 0 kali min 2, 0, min 2 kali 4, min 4. Lalu kita jumlahkan. Itu namanya dibagi dengan 5. Itu namanya covariance. Ya, covariance. Apa itu covariance? Wah, itu tidak perlu. Pokoknya kira-kira ukuran bagaimana itu kedekatan. Ya, pencaranya. Nah, ya ini tadi covariance ya. Kita lihat, kita lihat nih bagaimana dia bisa menjadi positif. Ini rata-rata X, sini rata-rata Y, yang ini 70, yang tadi 100. Yang ini di bawah. Semua X, X-nya di bawah X bar. Yang ini juga Y-nya di bawah Y bar. Y-nya di bawah Y bar. Jadi kalau kita kurang, ini kurang ini dari negatif kan? Ini kurangnya negatif juga. Berarti hasil kalinya positif. Dan ini masih positif hasil kalinya. Demikian juga yang ini semua di atas X-nya di atas 70 ini yang di sini. Ini. Maka ini X ada di atas X bar. Ini yang satu Y juga di atas semuanya. Sini yang Y-nya ini di atas X Y bar. Kalau kita kurang X, Y dikurang X bar atau X dikurang X bar, ini akan menjadi positif. Positif kali positif, positif juga. Nah, yang ini sebaliknya. Ini kan X-nya di bawah X bar. Yang ini Y-nya di atas Y bar. Kalau kita kalikan negatif positif, negatif dia. Ini juga negatif. Lalu kita jumlahkan hasil kali ini masing-masing nih. Kita jumlahkan. Nah, kalau kita lihat yang mana banyak. Kalau lebih banyak positif, ya positif lebih banyak dia cenderungnya ke sana titik-titik itu. Titiknya banyak di sini ke sini numpuknya. Kalau titik banyak di sini dengan sini berarti positif ya. Kalau banyak di sini ke sini negatif, maka tadi turun kalau dari sana gitu ya. Korelasinya gitu ya. Korelasinya negatif. Bagaimana ngitungnya nanti urusan belakangan gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kita lihat ini positif, negatif, mengapa dia positif, mengapa dia negatif. Nah, ini covarian. Jadi gantung covarian lah. Covariannya negatif atau positif ini tergantung covariance-nya. Ya. Nah, ini covariannya 93. Nah, covariance. Yang lain lagi, contoh yang lain ya. Ini ingin mengajarkan bagaimana apa itu artinya covariance. Kali ini covariance-nya 0. Nah, ini covariance-nya 0 ya. Juga 0 ya. Rata-ratanya 5 atau 9 kalau kita kurang-kurang dikali-kalikan, iya ternyata 0 ya. Nah, gitu ya. Covariance-nya 0. Nah, ini juga sama cari covariance. Nah, ini korelasi itu, ini nih. Sorry. Korelasi itu covariance dibagi masing-masing simpangan baku dari X dan Y. Ya sorry tadi itu koefisien korelasi, bukan koefisien. Tadi itu koefisien apa yang tadi itu regresi kalau dibagi dengan X. Jadi kalau tidak kata ini, nah jadi ini namanya koefisien regresi. Akhirnya kita lihat sampai sana ya. Nah, ada X dibagi sigma X dan ini simpanan. Jadi kalau kita cari kovariannya itu lalu kita bagi dengan hasil kali dari simpangan baku masing-masing ya. Nah, contohnya ini tadi kita sudah punya X, Y-nya sudah tahu, Y-nya tahu. Wah, tinggal carikan saja gitu ya.
Mudah ya? Ya, mudah. Itu kita sebut R. Nah, ya R ini ya. Mau tanya, Pak, Boleh. kalau baca-baca itu kan koefisien korelasi itu katanya nilainya berkisar dari -1 sampai 1. Nah, Hmm, itu kok tadi covariance-nya itu tidak berlaku ya, Pak, ya? Dari -1 sampai 1 juga bisa lebih besar dari itu? bisa lebih dari itu karena kan ini kan harus dibagi dengan hasil kali simpangan baku masing-masing. Simpangan baku X, simpangan baku Y. Ya kan? Mhm mhm. Ya, jadi terletak dia antara 1 dan -1 ya. Yang tadi kalau dia sempurna itu 1. Kalau dia tidak ada hubungannya 0. Ini kalau ini 0 ya 0 habis dia urusannya. Dibagi berapa pun dia tetap 0 gitu ya. Jadi yang paling sempurna itu 1 atau -1 yang lurus tadi. Jadi kalau 1 itu dia pasti seperti ini. Nah, kalau dibuat garis lurus habis tidak ada lagi yang ketemu. Ya, lurus dia. Ya, itu koefisien korelasinya. Begitu ini sifat-sifat R. Ini contohnya nih, ini rumusnya ya. 0,63. Nah, bagaimana rumus? Ini ini tadi rumusnya rumus hitung. Untuk itu tadi rumus definisi. Payah kata kita harus menghitung rata-rata dulu, lalu ya hitung rata-rata, kemudian dikalikan gitu ya. Nah, ini rumus perhitungannya untuk menghitung calculating formula untuk menghitung. Jadi ada X, kita kalikan X dengan Y, lalu jumlahkan. Lalu ini kalikan jumlah X dengan jumlah Y dibagi N. Ya, kalau kita N taruh sini, ininya semuanya dibagi N ya dah. Nah, itu kalau kita menggunakan matematik, tapi ini bisa saja dikali N, ini kalikan dibagi N. Lalu yang ini apa? Ini kan varians X. Ini kan varians X. Kita akar dari simpangan baku. Ini varians dari Y ya kan? Varian Y ini. Jadi kalau X dikurang X bar kita kuadratkan, dimulakan jadi cak ini dia. Ini jadi cak ini. Matematik. Ya, bagaimana cara menurunkannya? Nah, sebentar kalau mau lihat. XI dikurang X bar dikuadrat. Nah, uang matematik hitungnya cek ini. XI kuadrat dikurang 2XI X bar dikurang X bar kuadrat. Tapi X bar kan jumlah XI dibagi ini masing-masing sigma nih ya, ada sigma. Jadi semua masih ada sigma masuk situ. Nanti kita lihat sigma XI kuadrat ini ditambah ini kita anggap konstan karena tidak ada I-nya. Kita jumlahkan terhadap I. Jadi tidak ada I-nya ini keluar. 2X bar sigma XI. Ya, ini tidak ada XI-nya. Jadi ya dikalikan, dijumlahkan sebanyak N kali ya. N kali jadi. Jadi disama dengan ditambah ini ditambah X I N kali X bar. Nah, tapi X bar kan sigma X I dibagi N. Nah, jadi kita gantikan ini. Jadi ini min 2 sigma XI dibagi N dikali sigma XI. Nah, ini sigma X-nya kuadrat dikurang N kali sigma XI di kuadrat. Nah, kalau kita kuadratkan nanti N kuadratnya habis nanti saja. Jadi tinggal 2 kali. Jadi sigma XI di kuadrat. Nah, ini ya sigma X di kuadrat. Makanya jadi dia jadi cek ini. Nah, ya jadi ini.
Nah, itu ya matematik bingung, pening kalau nengoknya. Jadi tidak usah tahu, tidak usah susah. Lakaknya rumusnya gitu. Ya pokoknya rumusnya gini. Nah ini contohnya nih ya. Ini plus satu. Wah ini sempurna nih. Sempurna nih. Karena kalau kita tarik garis lurus dia semuanya masuk. Nah semuanya di garis lurus. Sempurna. Yang ini 0,86 agak sedikit dekat. Kalau ini 0,48 ini agak jauh dari garis ini. Misalnya ya. Yang ini juga 0,6. Wah, ini kecil sekali nih. Di mana garisnya yang bagus nih? Garis yang bagus nih mungkin yang sini atau di mana yang bagus ya? Tidak tahu kita. Ya kira-kira begitu ya. Nah, itu ceritanya. Ya, ceritanya begitu. Ini minus satu, negatif satu, sempurna. Ini juga agak turun ke bawah. Ya. Nah, ya begitulah nih kita hitung ini. Kita bisa menghitungnya ini. Ya, ngitung. Ya, kita akan buat di Excel. Bagaimana menghitungnya? Oh, let me show you how to copy this. Nah, bagaimana kita copy ini kan tadi X dengan Y kan? Kemampuan ruang dengan nilai matematika misalnya itu ya. Nah, kita copy ini ke Excel. Bagaimana caranya? Bisa tidak? Begini lihat. Kita balik lagi yang ke atas tadi. Di mana nilainya? Datanya. Mana data tadi? Di mana datanya tadi ya? Nah, hilang datanya Bawah tadi. lagi kayaknya, Pak. Di bawah pojok. Oh, Nah, itu. ini ya. Caranya bagaimana? Ini mesti Adobe. Kalau udah Adobe agak susah. Adobe Reader ini. Adobe Acrobat Reader. Nah, kita copy nih. Kita klik. Ini kita blok. Nah, sampai sini. Kita copy. Klik copy. Lalu kita pindahkan ke Excel. Nah, lihat mis. Coba kita pindah ke Excel. Di mana Excel? Saya punya Excel mana? Mana Excel? Nih, hilang Excelnya. Nah, ini dia. Ini yang tidak ngidupi kamera ini masih standby atau pada tedok nih? Tidak tahu nak lah. Nah, ini Excel kita ya. Bisa dah. Bisa lihat Excel lah. Iya, udah Nah, muncul Excel, Pak. ini kita copy di sini kopinya. Taruh klik kanan, keluar lalu kita nah, seperti itu. Ini Oh, Excel. masih gabung-gabung Dari galaknya copy tadi ya, copy dari PDF PDF. tadi. Mm-mm. Nah, kita turun ke bawah lalu kita lihat ini. Ini ada control. Kita buka ini, kita pilih export, import text. Nah, lalu kita klik next sampai dia ketemu garis-garis. Nah, garis seperti ini, finish. Maka dia akan seperti itu. Nah, kita tinggal kasih nama Wow. saja. Ini Tidak perlu mahasiswa. ngetik satu-satu. Ya, mahasiswanya. Well, di sini nilai X. Ya, itu saja X. Dan di sini Y. Nah, dapat kita sudah nih. Nah, ya. Dapat mana titik yang tengahnya. Nah, ya. Ini X, ini Y, ini mahasiswanya. Well, kalau mau ditengahkan semua dijadikan tengah boleh. Nah, ya. Jadi kita caranya bagaimana tadi? Tadi kan rumusnya X kali nanti saya copy dari Excel. Rumusnya X kali Y dibagi varians. Varian atau simpangan baku X dan simpangan baku Y. Jadi kita cari mudah saja kalau cara mencarinya nih. Ya kita cari covariance-nya dulu. Lalu kita bagi dengan mana tadi rumusnya? Nah, snapshot. There we go.
Nah, ini dari rumus tadi ya. Di ini X kali Y, sum produk. Ini sum X, sum Y. Ya, jadi kita sum semua di jumlah semua pakai jumlah. Ya, kalau ini sum produk, kita buat saja. Oh, ini tidak usah mahasiswanya nih ya. Nama-nama orangnya. Ini X dan Y saja. Sum produk. Jadi jumlah XY ini adalah sum produk. Ini sum X misalnya ini ya. Sum X. Maka si X ini sum dari X. Lalu sum Y-nya ini. Ya. Sum produknya kita buat sum produk. Biar cepat. Nah, kalau dikalikan boleh juga. Oh, dikalikan ini sum. Sum produk X. Saya punya komputer pakai titik koma. Nah, sum produk. Nah, ini sum produk. Kalau mau kalikan boleh juga. Kalau tidak ketik KB. Ini dikali yang ini. Boleh juga seperti itu. Lalu kita jumlahkan nanti ya. Nah, lalu kita jumlahkan ini. Ambil copy saja ini. Nah, sama ya. Sum produk dengan. Jadi ini saya kalau maksudnya ini. X sum produk dikali sigma X kali sigma Y. Nah, ya. Kalau mau ditulis boleh. Let me see. Nah, mau tulis juga boleh. Ini adalah sigma X. Ini sigma Y. Yang ini sigma X kali Y. N-nya 30 masukkan sini saja sudah. Yang ini berarti 2128 dikurang sigma ini 2100 dikali 3000 dibagi 30. Ya, gitu saja ya. Per akar. Akar apa ini? X kuadrat. Nah, belum X kuadrat kita. Wah, kita cari dulu. X kuadrat itu apa? X kuadrat itu adalah sum sum SQ ya. Ini ada sama dengan sum SQ. Nah, ini sigma kuadrat. Sum SQ dari X. Sum SQ ini. Jadi kita korekkan dulu X-nya lalu kita jumlahkan. Itu namanya sum X sum SQ. Ini sum SQY. Nah, tinggal kalikan saja masukkan situ. 104980 dikurang 2100 kuadrat dibagi 30. Nah, ini ya yang satunya. Lalu yang Y-nya yang Y-nya nih si kuadrat nih 306594 dikurang 3000 kuadrat dibagi 30. Nah, nanti apa ini nih R-nya nih? Ya, inilah koefisien korelasinya R. Ya, kita bisa hitung dengan menggunakan rumus ini. Ya, kita bisa hitung ini yang di atasnya sama dengan ini dikurang ini dikali sigma Y isi dibagi 30. Nah, itu ya sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y dipangkat
bagi 30 ya itu ya. Yang ini ya ini kan varian atau simpangan baku. Nah, kalau kita hitung bisa enggak hitung? Coba kita hitung aja, coba kita hitung ya. Yang ini sama dengan ini dikurang ini dikuadrat dibagi N, dibagi 30. Nah yang itu tuh, oh ini bagi N ini varian ya. Tidak mungkin minus ya. Gimana minus? Bagi 30 sorry. Nah, diakarkan. Ya akar saja sama dengan SQRT. Nah, ya kalau kita lihat simpangan baku mungkin pakai P. STDEV. Kalau pakai S, coba kita cek. Simpangan baku atau bukan itu? 10. Oh, ini 54. Lah kenapa jauhnya bedanya? Ini simpangan baku. STDEV. Ini dikurang ini per 30, 54. Kenapa 54 ini? Ini akarnya. Nih, kau ngapa salah. Coba hitung lagi. Yang Y-nya begitu juga. Kalau kita hitung, ini coba kita hitung dulu. Bisa tak? Yang Y-nya sigma Y kuadrat dikurang sigma Y ini dikuadrat dibagi 30. Nah, lalu square. Square root dari ini sama dengan 81. Lalu yang tadi ini dibagi ini kali itu. Nah, ya. Ini dibagi nah 0,63. Nah, ya, 0,63 tadi kan? Ya, kira itulah ceritanya nih. Kalau kita lihat jadi 0,63 ada buku tadi. Mana buku tadi? 0,63 ada buku tadi. Nih buku tadi mana? Walah, buku tadi hilang. PDF, Pak. Oh, yang PDF tadi ya. Nih, kau cak mana ngeduknya? Nah, buku yang tadi mana buku tadi? Nih, ngapa hilang sih bedanya, Dek? Oh, ini nah. Nah, ya. Kalau kita lihat tadi 0,63 kita dapat 0,63 let's see. 0,63 dah Iya. bentar deh. Halaman 118, Mbak. 418. Hah? 118. 118. Nah, ini. Nah, ya. Bawahnya Mana? tadi, Pak. Bawahnya. Halaman sebelum. Nah, ini. Nah, ini ya. Ya, jadi gitulah samalah kira-kira seperti itu ya. Kalau Ya. untuk mengatakan dia ada korelasi itu, paling tidak koefisien korelasinya harus berapa, Pak? Oh, itu tergantung. Ada yang kondisinya lemah, ada yang kuat antara di bawah 0, berapaan itu tergantung ada di buku ya, biasanya di buku. Ada di buku biasanya macam-macam itu. Ya, macam-macam. Di bawah 0,3 atau di bawah 0,4 itu rendah, yang di atas sampai 0,8 sedang. Ya, gitu ya, macam-macam itu bentuknya ya. Nah, di Excel ini ada di Excel ini ada fungsi.
yang tidak memerlukan hitung-hitungan ini. Itu hebatnya Excel ini ya. Tidak memerlukan rumus ini. Ini tidak perlu pening-pening, tidak perlu pening-pening ini. Cak mana caranya? Di Excel ini ada fungsi korelasi. Jadi bagaimana korelasi itu? Ya korelasi sama dengan korel. Sama dengan korel. Coba lihat nih. Korel. Nah, ini klik ini. Masukkan X. Terus masukkan X gitu. Titik koma. Masukkan Y lagi. Let's see. Nah, ini korel. Ya, 63, 336 sama nih enggak sepayah-payah tadi deh, tadi coba. Sekejap saja ya, Pak. Ya itu ya, tapi tidak tahu maknanya apa Iya, gitu ya. betul. Ya, nah itu jadi covariance dibagi masing-masing simpangan baku dari X dan simpangan baku Y ini covariance. Ini tadi covariance di atasnya. Ya, ini adalah covariance X dan Y dan ini adalah simpangan baku dari X karena di akar ya simpangan baku standar deviation STDEV dari X ini STDEV dari Y. Jadi sebenarnya sederhana bisnisnya begitu ya. Jadi satu kali klik saja bisa selesai ini apa namanya itu korelasi. Tidak usah pusing-pusing nyarinya ya. Nah ini ya. Atau kita bisa menggunakan data analisis. Data analisis. Data analisis ada juga korelasi. Kita pilih saja korelasi. Korelasi. Masukkan inputnya X, Y. Langsung dari dan Y dua-duanya. Kita bisa kasih masukkan X, Y-nya. Boleh dari nama juga boleh masukkan sana. Sampai X dengan Y. Nah begitu. Ya lalu keluarkan lagi. Taruh doang labelnya di atas. Jangan lupa kasih tahu label yang atas. Taruh sini mau taruh di mana? Wala taruh sini juga boleh. Kita lihat. Oke. Nah, ini dia koefisien korelasi antara X dan Y. Jadi dia satu antara X dan Y. Ini dalam bentuk matriks tulisnya. Ini X dan Y. Ini Y dan X sama Y nih. Makanya di kosong. Ini kalau itu juga 0,633 itu. Ini satu X dengan X ya satu. Y dengan Y ya dirinya sendiri ya satu gitu ya. Jadi begitu ya. Jadi yang ini yang penting. Nah, ya sama baik korelasi X dan Y. Atau dengan yang tadi sama dengan korel. Masukkan X, masukkan Y, lalu dapat gitu ya, sama saja. Jelas tak gitu ya? Ay, gampang nih dah eh. Tak susah-susah Ada dah eh. pertanyaan enggak? Ada pertanyaan enggak ini? Gampang tak? Gampang eh. Gampang. Mungkin tadi Gampang. waktu ini lihat rumusnya itu agak pusing ya kepalanya. Oh, tapi kalau ini begitu lihat ada apa Ada rumus-rumus ini, rumus, ada tak langkah yang susah lebih lagi. sederhana. Gampang. Iya kan? Ya, gampang eh. Ya, Ya, nah ini nanti bisa dikirim. Ya, nah jadi nak milih no. Kau milih, pasti nak milih no. Milih Corel dari sini, dari data analisis boleh. Atau langsung pakai Corel bisa dapat langsung seperti ini gitu ya. Atau memakai rumus ini hitung pening-pening. Boleh juga. Ya, suka-sukalah. Silakan saja pilih yang mana. Ya bisa kita plot. Nah, bagaimana ngeplot nih? Ngeplot nih kita buat seperti ini kalau mau diplot. Kalau mau diplot, kita plot.
Mari coba kita plot, bisa tidak? Mana plot? Insert. Mana plot? Insert. Nah, jadi kita buat ini, kita plot ini dengan ini. Ya, insert. Ambil yang ini, scatter. Nah, scatter yang ini nih. Yang ini. Kalau kita lihat, nah, jadi betul deh. Ya, itu diagram pencarnya. Diagram pencar X dan Y yang tadi. Ini banyak 32 nih. Ya, 32 30 titik. Masing-masing ada situ ya. Semua pasangan ini ada sini ya. Pasang-pasangan gitu ya. Ini kita tidak suka seperti ini orang matematik. Ini jauh kosong. Karena itu kita ambil saja jadikan 40. Lalu yang ini jadikan Y-nya 40, X-nya 60. Jadi kita ambil sini. Kita klik sini sumbunya. Klik kanan. Format axis. Si X ini kita taruh sini 40. Supaya dia tidak terlalu jauh ya. Taruh 40. Nah. Ya, taruh 40. Lalu klik OK dah. 40 mana? Minimumnya 40. Nah, jadi tidak kosong. Ini juga turun bawah kosongnya. Kita klik ini, klik kanan, warna axis kita taruh 60. Taruh 60 supaya bagus. Nah, ya ini 60 dengan 40 tidak 00. Kalau 00 jauh dia. Ini dekat ya. Ya, ini dekat. Jadi lebih dekat ya. Jadi kalau kita lihat yang tadi itu, yang gambar tadi itu, yang gambarin tadi. Nah, ya gambar tadi mana tadi gambar Sep? Sep, halaman berapa Sep? Halaman berapa Sep? Nah, ini ya, yang ini nih. Diagram pencar yang tadi. Ini untuk yang X-nya ini jadi Y. Nah, ini ya. Ya, ada sama lah yang tadi ya. Ini adalah itu. Nah, ya. Jadi kita bisa lihat bandingkan bagaimana kita bisa membuatnya dengan Excel gampang. You see? Nah, ini ya. Ya, ini kita bisa tarik mau tarik mana ganti. Ini mau ganti nama boleh. Itu urusan lain ya. Mau ganti nama, kasih nama. Jadi ini plotnya. Ya, Kita diagram bikin pencar. diagram batang dulu waktu pertemuan awal-awal. Nah, ini diagram pencar namanya. Jadi bagaimana garis yang paling bagus nih? Jadi kita akan buat garis ini. Garis bagaimana garisnya? Nanti kita bikin garis bagaimana garisnya yang tadi didekati oleh si itu. Garisnya mungkin kayak ini nah. Atau miring. Woi, atau cak ini yang biru. Atau ini masih banyak yang jauh mungkin. Atau cak ini garisnya. Yang mana yang cocok? Nah, itu ya. Yang mana yang cocok garis itu persamaan garis. Persamaan garis mana yang cocok? Nah, kita lihat caranya bagaimana cara? Caranya mudah. Taruh sini, klik yang ini. Nah, semuanya titik ini kita klik. Lalu kita klik kanan, add trend line. Add, minta lurus. Lurus saja, lurus. Kita garis lurus ini. Nah, itu dia garisnya. Oh, ternyata begitu. Tidak cocok merah nih. Yang merah tidak bagus yang merah nih. Ya, itu ya yang merah tidak bagus ternyata. Nah, ini ada garisnya. Ya, garis lurus ini garisnya. Garis ini adalah garis yang didekati oleh titik-titik tadi. Yang paling dekat ini. Yang paling dekat. Artinya apa yang dekat? Yang paling dekat artinya kalau ini dengan garis ini. Kalau ini dengan ini itu namanya error. Ini dengan ini namanya error. Jadi ini banyak sekali error.
Kita kan memprediksi. Jadi kita menggunakan garis ini untuk membuat persamaan garisnya. Ada persamaan ini, persamaannya Y sama dengan apa ini? Ada persamaannya. Lalu kalau kita punya X, kita hitung bersama dengan persamaannya dapat Y. Itulah yang di sini. Itu namanya Y prediksi. Padahal benarnya kan yang ini. Maka ini selisihnya kita sebut error. Ini error juga, ini sini error, ini sini tidak ada ya error, semuanya error, banyak sekali errornya nih. Nah, tapi garis inilah yang membuat error ini paling kecil. Ya, jadilah. Jadi yang paling kecil. Jadi kita memprediksi Y dengan menggunakan X 70 berapa 70? 70 yang ini kalau 70. Kalau yang ini apa nih? Nah ini nah. Oh ini nah tadi nah. Yang mana yang 60? 60 tuh yang ini 60. Kalau kita menggunakan rumus persamaan, kita tahu persamaannya, kita hitung dengan rumus ini persamaannya, dapatnya di sini Y-nya. Padahal Y-nya ini. Maka ini sebut error. Nah, garis ini adalah error yang paling kecil jumlahnya. Jumlah karena ada negatif ada positif kita kuadratkan. Jadi jumlah kuadrat error yang paling kecil itulah garis ini. Nah, jadilah begitu ya. Bagaimana persamaan garisnya? Ada tidak persamaan garisnya? Bisa tidak buat? Boleh, tidak usah lah. Hitung-hitung ah. Pakai ini baiklah ngitungnya. Ini baik, jangan ngitung. Tadi klik kanan, add trend line. Di sini ada kita minta display equation. Display equation. Ting. Nah, ini dia persamaannya. Persamaan ini gampang dan 0, jadi X-nya, Y-nya apa? Ini Y-nya. Persamaan garisnya. Persamaan yang kita tahu persamaannya sekarang. Persamaannya adalah Y sama dengan ini. Kalau ada X 70 kita gantikan maksudnya 70 kali 0,99 ditambah 34 jadi berapa? Nah, itulah Y namanya Y prediksi. Kita bandingkan dengan yang asli kan beda, selisih. Nah, selisih itu namanya error. Ya. Begitu. Ini namanya error. Ini ya gitu ya. Persamaannya. Bagaimana mencari persamaan ini? Gampang. Ini kita sebut kita sebut kemiringan garis yang di depan X. Ini disebut konstanta. Jadi dalam statistik dalam istilahnya itu dalam istilah statistiknya itu adalah garis. Ini kita sebut yang ini kita sebut kemiringan. Nah, ngapa hilang? Kemiringan yang ini disebut konstanta. Dari sepotong dengan kalau kita garis gini ketemu dengan sumbu Y di mana dia? Maka ini disebut slope dalam bahasa Inggris. Kemiringan ini disebut slope. Ini disebut intercept. Nah, bagaimana mencarinya? Nah, carinya mudah pakai ini. Kita sebut saja slope. Slope dengan intercept. Ini ya. Kita cek. Sama dengan slope. Y dulu masukkan. Jangan lupa masukkan Y dulu. Jangan masukkan X. Masukkan Y dulu. Ini slope. Nah. Dengan Y. Dengan X. Masukkan Y dulu. Jangan salah masuk. Itu ya. Akan dapat 0,941 ini dia ini sama ini deh. Nah, ini dapat ya. Lalu Y-nya bagaimana sih? Itu intercept namanya. Sama dengan intercept. Masukkan Y dulu, jangan lupa, jangan salah masuk. Masukkan Y. Wala. Lalu dengan X-nya masukkan. Nah, Wah, ini 34,0. kalau buat Hah? iya. Kalau buat nyari persamaan garis yang melalui 2 buah titik baca juga, Pak, ya? Baca juga. Tapi saro.
Ya, jadi seperti itu persamaan tadi. Ini ya persamaan ini. Nah, ini nih sudah contoh nih. Ini slope, ini intercept. Dapat persamaan ini persamaannya nih. Nah, ini persamaannya. Persamaan dapat persamaan yang dapat. Nah, ya. Jadi ada slope, ada intercept. Jadi ini persamaannya, persamaan garisnya. Dan ini akan kita pakai untuk memprediksi Y kalau diketahui X. Nah, gitulah ya kira-kira. Bagaimana X, bagaimana Y. Berapa Y-nya kalau X diketahui? Nah, itu namanya prediksi. Kita bisa menggunakan data analisis juga. Data analisis, kita bisa menggunakan data analisis untuk regresi. Kita cari regression. Nah, ini regresi. Ini kan ada di copy. Regresi, kita masukkan Y. Ini inputnya Y. Masukkan Y. Boleh dari atas, boleh kasih nama, dari nama Y. Lalu masukkan X di sini. Masukkan X. Di sini masukkan X. Label, jangan lupa label. Apa namanya itu? Sponsor ya itulah. Outputnya kita taruh di bawah sini. Misalnya gitu ya. Nah, ini keluar semuanya. Summary outputnya ada, koefisiennya ada, itu cukup lengkap nih ya. Yang tadi kita lihat ini apa tadi yang kita lihat? R. Ini dia nih. Nah, 0,63 tadi ya. Lalu ini koefisiennya ini nih, koefisiennya nih, koefisien. Lalu ini apa nih? Ini intercept tadi. Gitu ada semua sini sudah lengkap, tidak usah payah lagi lah. Ay. Ya dah, Nah, nah, ya kan? Ya, jadi kita bisa lihat gampang ini R, sini koefisiennya, ini koefisien tadi ini slope, yang ini adalah interceptnya. Ya, yang lebih penting adalah R kuadrat. R kuadrat ini apa ini R kuadrat? R kuadrat ini tadi R dikuadratkan. Kalau ini namanya koefisien korelasi, maka R kuadrat kita sebut koefisien determinasi. Nah, ini adalah kontribusi X terhadap Y. Berapa besar X, Y itu dapat dijelaskan oleh si X, itu 40%. Jadi kalau kita punya Y, punya X, maka X ini dapat menjelaskan bagaimana Y ini bervariasi kira-kira cuma 40%. 60%-nya ya variabel lain. Variabel lain ya. Kalau semuanya bisa dijelaskan oleh X, maka R-nya 1. R kuadratnya juga 1. Ini 100% ini. Kalau ini 100% berarti kalau si tahu X pasti tahu Y. Tahu X pasti tahu Y. Pasti tahu ini Y-nya nih. Misalnya kalau kita X-nya tahu, X-nya 2, Y-nya 5. Kalau X-nya 4, Y-nya 8, X-nya 4. Jadi kalau pertahuannya kita tahu, kalau kita sudah persamaan, dapat persamaan Y sama dengan seperti tadi, 2X tambah 1, misalnya. Ini masukkan, ini dapat, ini pasti dapat, semuanya dapat. Ini maka itu sempurna 1 ini, koefisien determinis. Jadi kalau tidak ada, ini cuma 40%. Jadi banyak ada kenanya itu ya. Banyak ada kenanya. Kalau X-nya berapa, tebaknya banyak yang salah. Jadi kira-kira ada 40%. Yang 60%-nya yang melenceng 60%-nya yang lain, variabel lain. Makanya kita bisa tambah lagi X1, ada X2, ada X3, 3 variabel atau 4, suka-suka lah. Bagaimana supaya ini menjadi 100%. Ya, kira-kira begitulah sederhananya. Kita punya ini korelasi ya. Jadi kalau kita lihat ini gampang melihat gambar, melihatnya ini ya. Ini melihatnya gampang.
Nah, ya, ini adalah koefisien yang kita hitung tadi, pakai paya tadi, yang paya-paya tadi ya. Yang ini kuadratnya, ini juga paya-paya tadi, yang ini ya. Dan ini adalah ANOVA. ANOVA yang kita itu urusan lain. Ini untuk mencari berapa signifikan. Signifikan sekali. Karena ini signifikansinya 0,0000 ini nih signifikansinya. Nilai P-nya yang kita lihat kemarin ini. Sangat signifikan berarti. Ya 40%. Menurut sangat signifikan ya. Jadi termasuk bagus ini, termasuk sangat signifikan hubungan antara X dan Y. Itu ya. Tinggal seperti itu. Jadi kita melihat nilai F ini adalah melihat signifikansi dari persamaan kita. Kita dapat persamaan tadi. Tadi kita sudah dapat persamaan. Persamaan kita adalah yang tadi. Y sama dengan 0,94 di X ditambah 34,087. Nah, kira seperti itu ya. Persamaan garis ini. Persamaan ini signifikan atau tidak secara keseluruhan ini sangat signifikan. Ini nih dari sini kita lihat. Ya, persamaan ini sangat signifikan. Lah, sangat signifikan. Ya, bagus artinya persamaannya. Dapat memprediksi Y dengan cukup bagus. Itu artinya signifikansinya. Signifikansinya 0,000 ini nilai P nih. Ini nilai P yang kita belajar kemarin gitu ya. Nilai P. Gitu ya. Jelas tidak? Mudah-mudahan kalau ini bisa diulangi lagi kali. Aduh, apa namanya itu, Sep? Ini Sep, Aman. rekamannya ya. Ada, Nah, Mbak. boleh nonton lagi bagus-bagus pelan-pelan sambil nunggu sahur. Hah, ya jadi begitu ya. Ada koefisien determinasi, ada koefisien korelasi. Jadi yang kalau kita lihat korelasi, hubungan ini yang kalau kita ada X dan Y, kita selalu mencari R kuadratnya. Dalam penelitian yang dicari orang R kuadrat. Ini adalah koefisien korelasi determinasi. Ya seberapa besar X itu dapat, nah dalam istilahnya dapat menjelaskan Y. Jadi kalau kita buat sempurna ya pasti satu R-nya. Ya, kalau kita buat sempurna pasti satu R-nya. Coba kita cek. Kalau sempurna satu ada X-nya. Misalnya contoh kita buatnya 4672. Kita kalikan 2 ditambah 3 misalnya. Kali 2 ditambah 3. Nah, kita cari korelnya pasti satu. Pasti satu korelnya. Nah, kan satu kan? Karena kita buat tadi Y tadi. 2 kali X ditambah 3. Kata cari slope-nya ya slope-nya 2. Tadi kan kita kalikan si kedua dari slope. Ini Slope-nya nilai Y-nya tepat sesuai dengan tepat ya. persamaan regresinya. Jadi tidak kata yang meleset. Tidak ada error ya, Pak? 100%. Nah, tidak ada lagi ini. Nah, 2. Kalau kita sentral ini 3. Kan kali 2 tambah 3 si X tadi. Kita lihat intersection-nya pasti 3 ini. Y terus dengan X. Pasti 3 ini. Nah, ya. Jadi kita bisa buat seperti itu. Jadi ini sempurna. Kalau kita plot, wih garis lurus pasti nih. Wih, coba kita lihat insert lalu kita ambil di sini wala scatter plot yang ini. Tuh kan lurus. Kalau kita bikin garisnya lurus enggak? Ketemu enggak? Coba kita cek. Add trend line. Linear. Nah, kan habis dia ada lagi errornya nih sempurna. R-nya 1. Coba kita lihat bagaimana
Equation-nya. Equation samanya ketemu enggak dia? 2x format trend line. Masukkan display equation. Nah, ting. Tuh kan 2x plus 3. Tahu dia. Ya. Ya, jadi sempurna itu namanya. Yang sempurna itu seperti itu. R-nya pasti 1. Dikuadratkan 1 juga. Makanya R kuadratnya 1. Kita bisa display juga sini. Kita bisa minta display dengan display. Minta display mana nih? Minta display R kuadrat. Nah, R kuadratnya display juga nih. Display R nilai R kuadrat. Nah, R kuadratnya 1 kan ini. Nah, ada 2 nilainya. Ada R kuadrat, ada persamaan garis. Ya, begitu ya. Jadi kalau ini sempurna namanya. Ya, ini yang sempurna itu. Hubungan X dan Y. Jadi tidak ada kalau kita menggunakan X berapa saja, maka kita bisa tebak kalau X-nya 3 berapa Y-nya? Pasti. 3 kali 2 ditambah 3 tadi. Pasti ketemu kalau X-nya 3. Pasti sini kalau X-nya 3. Nih berapa 3? 9. Ya. Kalau X-nya 3 pasti 9. Jadi kalau kita masuk garis pasti memenuhi garis semuanya. Tidak ada. Kalau kita mau cek X-nya 4. 4 kali 2 ditambah 3. Ini kan kita dibuat. Makanya persamaannya pasti ketemu dia. Ketemu bersamanya nih. Ketemu bersamanya. Ya begitulah. Ya kalau tidak karuan dia 0. Ya, coba kita ubah dikit ya. Kalau ini saya ganti 20. Nah, tidak lagi 1 dia agak mereng dikit ya. Nah, pada kurang dikit ini nggak keluar nah, tidak sama lagi. Ya, gitu ya. Kacau dia. Satu lagi. Jadi kalau ini ganti misalnya, ganti 10, tambah lagi jauh dia, tambah kurang R-nya 0,6491. Dia semakin kacau dia semakin kacau semakin keturun R-nya nih. Semakin turun R-nya. Kalau 4 misalnya kita taruh sini 4 jadi 15. Tuh 0,5 turun lagi dia. Kacau dia, ya kacau. Kalau ini taruh misalnya taruh 15. Bagaimana kalau yang taruh dengan 15 tadi jadi taruh ini tadi 7 coba taruh 9. Nah, kecil lagi. Tambah kacau dia tambah jauh dari garis lurus tadi ya. Begitu kira-kira sederhananya. Jelas tidak? Nah, mudah-mudahan jelas. Bisa diulangilah. Putar lagi ya rekamannya. Gitu ya. Nanti Ya kalau udah. nanti besok insya Allah ya saya upload di YouTube ya untuk video pembelajaran yang kemarin sama yang hari ini. Jadi kalian bisa tonton-tonton lagi nanti ya di rumah. Jadi sederhananya Pak ya kalau saya simpulkan koefisien korelasi ini menyatakan seberapa erat hubungan antara dua variabel. Sedangkan persamaan regresi ini menyatakan bagaimana hubungannya Hubungannya. antara dua Bagaimana variabel hubungannya? tersebut. Jadi kalau yang Bagaimana bentuk hubungannya gitu ya. Ya. kalau yang kita pelajari tadi kan kita bikin sebuah garis lurus ya untuk menyatakan hubungan antara dua variabel itu. Berarti ini regresinya kita belajarnya baru regresi linier ya Pak ya. Regresinya linear. Kalau Jadi saya lihat tadi, koefisien korelasi itu ya dia mengukur berapa linear, berapa jauh dengan garis lurus tadi. Gitu ya. kalau yang saya lihat tadi Pak ya, kalau selain ada garis-garis linier tadi kan bisa juga kita nyatakan hubungan variabel X dan Y sebagai sebuah fungsi eksponensial misalnya gitu Ya, bisa dilakukan. tekan jadi kalau eksponen dia gambarnya lain. Ada pilihan mau kita trennya yang tren yang mana. Apa itu nanti ada hubungannya sama regresi logit Pak? Nah, lain lagi itu. Oh beda lagi. Lain lagi. Itu materi kita berikutnya Pak, Ke minggu depan. depan. Boleh. Ini kalian ini udah fix selesai PLP tanggal 8 ini? Atau masih tambah lagi? Kalau kami di SMA 1 Indralaya hari Senin nanti baru pelepasannya, Bu. Oh, baru pelepasan. Masih Ya lama udah kita juga. online lagi lah Pak ya Lagi minggu lah depan ya. minggu depan, iyalah.
Mm-mm. Online lagi lah, Jadi minggu Dota depan lagi. kita online lagi malam-malam kayak gini ya. Habis itu terakhir kita review gitu ya. Oke. Jadi minggu depan itu kayaknya hari Selasa malam kayak kemarin, Selasa malam sama Kamis malam. Boleh, boleh, Insya boleh, boleh. Allah. Ya. Oke, Sip ada lah. pertanyaan Anda ini terakhir? Foto, 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 foto. Oke, kita foto dulu ya. Nanti dulu. Marsha mau ikut Foto foto, dulu. Pak. Foto dulu. Iya.